Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering Anda rasain. Pernah nggak sih ngerasa ada hal yang kayak bukan bakat gitu, susah banget dikuasai? Iya. Kayak udah mentok ya kemampuannya. Betul. Nah, kita mau kupas konsep dari modul Kemendikdasmen nih. Namanya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Seru nih topiknya. Iya kan? Misi kita kali ini, kita coba pahami bareng-bareng apa sih ini, terus kenapa penting banget, apalagi kalau lihat data Indonesia ya. Dan ujung-ujungnya, ini artinya apa buat Anda? Sip. Jadi sumber ini tuh intinya nantang gagasan lama ya, yang bilang kalau kecerdasan atau kemampuan itu udah dari sananya, nggak bisa diubah. Udah harga mati gitu ya? Nah iya, konsep growth mindset ini justru bilang sebaliknya. Intinya tuh keyakinan kalau kita bisa kok berkembang lewat apa? Ya lewat usaha, lewat belajar. Oke, jadi bukan cuma buat anak sekolah aja dong ya? Jelas bukan, ini relevan banget buat siapa aja. Pokoknya buat semua yang pengen terus tumbuh lah dalam hidupnya. Yuk kita coba gali lebih dalam. Oke, siap. Langsung aja deh, ke intinya nih. Menurut sumber kita ini, apa sih sebenarnya pola pikir bertumbuh itu? Gampangnya gini, itu yakinan kalau kemampuan dasar kita ya, otak kita, bakat kita itu bisa dikembangin. Caranya ya lewat dedikasi, kerja keras. Dedikasi dan kerja keras ya. Iya, di materi ini juga dikutip Prof. Abdul Mukti. Beliau bilang orang yang punya pola pikir ini tuh cenderung melihat masalah itu, punya banyak jalan keluar. Jadinya, ya nggak gampang nyerah. Oke, jadi lebih gigih gitu ya? Betul. Nah, yang agak bikin kaget nih, ada data PISA 2018. Itu kan survei kemampuan pelajar sedunia ya. Iya, yang suka rame itu kan? Kita di urutan bawah lah pokoknya. Wah, serius? Cuma segitu? Iya. Padahal riset tuh nunjukin ada hubungan kuat antara pola pikir ini sama prestasi akademik. Jadi ini bukan cuma angka loh ya. Ini soal potensi besar yang mungkin belum kebuka gara-gara keyakinan kita sendiri. Menarik banget data PISA tadi. Jadi kelihatan ya, bedanya signifikan banget antara pola pikir ini sama lawannya, pola pikir tetap atau fixed mindset. Boleh dijelasin lagi nggak bedanya apa aja? Oke, bedanya tuh fundamental banget. Materi ini ngejelasinnya cukup clear kok. Kalau fixed mindset, orang cenderung percaya bakat itu ya bawaan lahir. Kamu pinter atau nggak pinter, titik. Udah takdir gitu ya? Semacam itu. Nah, sebaliknya kalau growth mindset, kita percaya kecerdasan itu bisa diasah, bisa ditingkatkan. Dan ini ngubah banyak hal, terutama cara kita ngadepin tantangan. Nah, itu dia. Gimana tuh bedanya pas ngadepin tantangan? Gini, kalau fixed mindset, karena takut gagal, takut kelihatan nggak mampu, orang jadi sering ya menghindar dari tantangan. Gagal itu kayak vonis permanen buat mereka. Aduh, berat ya kalau gitu. Iya kan? Nah, kalau growth mindset beda. Tantangan itu justru dilihat kayak, arena latihan. Kesempatan buat belajar, buat jadi lebih baik. Kalaupun gagal, Gimana kalau gagal? gagal itu bukan akhir dunia. Cuma umpan balik aja. Oh, cara ini nggak berhasil, coba cara lain. Gitu. Wah, umpan balik ya. Bukan vonis, itu beda banget cara mandangnya. Terus soal usaha gimana? Kadang kan kita udah ngerasa usaha keras, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Apa kata modulnya? Nah, ini juga penting. Buat yang fixed mindset, usaha keras itu kadang malah dianggap tanda nggak bakat. Logikanya, kalau emang pintar ngapain susah-susah, harusnya gampang dong. Oh, gitu ya mikirnya. Iya, dan kalau udah usaha keras terus gagal, rasanya jadi lebih sakit. Kayak bukti kalau dia emang nggak mampu. Sebaliknya, kalau growth mindset, usaha itu ya jalan utama menuju penguasaan. Wajib hukumnya. Jadi usaha itu prosesnya ya? Betul. Gagal ya itu sinyal aja buat coba strategi lain, bukan bukti kita nggak bisa. Fokusnya di proses belajar dan nemuin cara yang pas, bukan cuma di hasil akhirnya. Oke. Jadi emang soal cara kita memaknai proses belajar itu sendiri ya, bukan cuma pinter atau nggak pinter. Terus, tadi disinggung juga soal karakter. Gimana tuh kaitannya? Iya, benar. Modul ini ngaitin growth mindset sama pengembangan karakter. Ngutip Licona sama Davidson juga di situ, khususnya yang disebut karakter performa. Karakter performa. Apa tuh? Itu semacam dorongan dari dalam diri buat meraih prestasi, pengen jadi yang terbaik lah versinya dia. Logis kan? Kalau kamu percaya bisa berkembang. Pasti jadi lebih terdorong ya buat usaha dan berprestasi. Oke. Nah, itu melengkapi karakter moral yang dorongannya buat berbuat baik. Jadi dua-duanya dianggap penting. Sip. Dan ini kayaknya bukan cuma konsep di awang-awang ya.
Aku lihat modulnya kok praktis banget gitu. Ada saran kegiatan, segala. Gimana caranya biar konsep ini membumi? Tepat, sumber ini memang nekenin banget aplikasi praktisnya. Ada saran misalnya, kita coba petai nih, di area mana aja kita cenderung fix, terus sadar-sadar coba ubah respon kita pas ketemu kesulitan di situ. Oh, jadi refleksi diri gitu ya? Iya, terus ada juga contoh intervensi di kelas buat guru, sampai panduan bikin RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang secara sengaja masukin unsur growth mindset. Ini nunjukin keseriusan biar konsep ini jadi bagian dari praktek sehari-hari, bukan cuma teori. Wah, oke banget tuh. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin nih, apa ya rangkuman pentingnya? Kayaknya ngadopsi pola pikir bertumbuh ini benar-benar bisa ngebuka potensi diri ya, yang mungkin selama ini ketutup sama keyakinan kita sendiri. Persis. Jadi, ngelihat kesulitan itu bukan tembok, tapi tangga gitu ya. Betul banget. Keyakinan kalau kita bisa tumbuh lewat usaha, terus bisa belajar dari kritik, ngelihat sukses orang lain jadi inspirasi bukan ancaman, wah itu fondasi kuat banget. Nggak cuma di sekolah atau kerja aja ya berarti. Nggak lah, di mana aja, mau lagi belajar skill baru, ngadepin tantangan karir, bahkan hubungan personal. Kemampuan buat terus belajar dan adaptasi itu kan aset paling berharga ya di dunia yang berubah terus ini. Setuju, setuju. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Coba deh pikirin, area mana dalam hidup Anda sekarang yang rasanya paling nantang? Atau yang bikin Anda ngerasa mentok? Pertanyaan bagus tuh. Terus, gimana kalau Anda coba terapin satu aja prinsip kecil dari pola pikir bertumbuh ini? Mungkin cara Anda mandang usaha atau respon Anda pas bikin kesalahan kecil. Coba deh terapin buat ngadepin tantangan itu. Mulai hari ini. Apa ya kira-kira dampaknya? Menarik buat dicoba itu. Iya kan? Coba dipikirkan ya. Oke deh, sampai jumpa di deep dive kita berikutnya.